Jadi tok-tok, jadi nasi katok. Oh, ini katanya adalah cikal bakal nasi katok yang ada di Brunei, nasi katok Mabuhay. Sebenarnya baru saja sih aku makan nasi katok kemarin ya, karena nasi katok itu kalau di Brunei adalah makanan sejuta umat. Hai semua dari Brunei Darussalam, Ulan mau review nasi katok Mabuhay yang katanya adalah the first nasi katok in Brunei. Katanya adalah nasi katok legend. Legend, dua gini ya. Jadi kalau kalian sekiranya nanti traveling ke Brunei, cobain ya apa sih itu nasi katok. Jangan underestimate ya. Kalau di Jawa katok itu adalah underwear ya. Yang kita pakai yang di itulah ya. Jadi sejarah nasi katok yang aku baca di Google ya, karena itu dinamakan nasi katok itu si penjual yang di Lo San Flat itu pertama kali yang menjual ya. Mungkin karena si penjualnya berada di belakang atau di mana gitu, dia dengan cara mengetok, ketuk gitu ya. Jadi katok lah ya, enaknya ngomong seperti itu mungkin ya. Jadi Ulan akan try untuk pertama kali nasi katok tertua, ngegas di Brunei Darussalam yuk. Katanya sih pakai map ya. Dan aku pun belum pernah, ini baru pertama kali guys. Wih, nggak jauh sih. Tapi kalau jalan kaki lumayan jauh. 6 km saja, 10 menit pakai map ya. Sudah hafal, sudah pernah apa ya? Kok belum lahir loh nasi katok ini ada. Dari tahun berapa ya? Nggak payah kita memohon. Jami Asar. Nasi katok Mabuhay itu yang punya dulu adalah orang Cina. Katanya sekarang sudah si cucunya yang buka, yang meneruskan. Warisannya adalah nasi katok. Udah ada simpang. Masuk sini ya guys. Itu ada mbak-mbak ngapain tuh. Ini flatnya nomor 10. Nomor 10. Masih buka nggak ya? Nomor 10. Depan-depan lagi. Oh alah, asal mula nasi katok dulu tuh di sini, ini nomor 6. Ih, keep your mouth. Tuh. Nih, $1.20. Iki loh. Wow, di sini ternyata nasi katok dulu itu pertama kali dipopulerkan. Sudah ada yang beli, bukanya jam 9. Ada nasi katok? Ada berapa? Satu saja. Satu. Ada pulut panggang juga. Oh iya kah? Apa inti? Udang. Itu udang saja? Iya. Berapa satu? RM1. Pulut panggangnya bagi 3. Iya. Buka pukul berapa? Kalau kue panggang jam 8.30, kalau nasi jam 6 ada sudah. Oh, nasi pukul 6 sudah buka. Ya. Ini nasi katok yang pertama di Brunei kan? Iya. Oh, dulu. Tapi yang si pemilik awal sudah Ada. masih ada? Masih. Oh, Masih ada. oke. 3 tadi. Ini juga nanti 42 ya. Oh, oke. Berarti berapa? Rp4 dua. 4 ringgit. Oh, tambah 1 lah. Berarti 5 ringgit 2 kan? Kalau itu tambah 1? Nasi. Bukan. Yang ini. Iya. Oke. Pulutnya. Ini tambah 1, Mbak. Oh, dari Indonesia ya? Ya. Dari mana, Bu? Banyuwangi. Oh, orang Banyuwangi. Ya. Tutup pukul berapa? Hah? Oh. Aduh, Tidak apa. tidak apa. Ya, Tidak apa. mulai ini ya? Enggak. Tidak. Oh, enggak usah. Oh, terima kasih. Sama-sama. Oh, nasi lemak pun ada ya? Lah ya itu nasi lemak. Oh, nasi katok nih nggak ada? Ada itu nasi lemak susu. Oh, gitu. Kan dulu ini awal muasal. Susu, telur. Bukan. Dulu kan nasi katok. Ada. Dari awal dulu? Dari awal dulu Dulu ya. memang namanya saja nasi katok, Namanya. tapi dia punya isi nasi lemak susu. Oh, nasi lemak Ya, pusu. cuma dia salah simpan nama saja. Oh, ini yang dari tahun 19 Ya, 1940 50 itu ya? ya, ya itu. Oh, begitu. Gimana sih sejarahnya dulu, boleh tahu enggak? Asal muasal nasi katok dulu. Boleh saya panggil ini? Oh, jangan enggak usah. Kalau saya sih orang baru. Oh, nggak tahu. Katanya dulu kan diketok-ketok. Ya dulu bilang ceritanya tok-tok. Ah, makanya jadinya nasi katok ya. Ternyata bukan nasi katok. Nasi lemak musuh. Cuman orang Kurang punya beli dari di itu tok-tok. jadi tok-tok, jadi nasi katok. Oh, gitu. Jangan salah.
kalian ya, ternyata nasi lemak. Aku pikir asal muasal nasi katoknya. Oke, makasih. Sama-sama. Oh, di sini dulu awal muasalnya itu. Ini kawasannya guys, nasi katok yang ternyata aku sudah tahu sejarahnya. Ternyata semua orang tuh salah kaprah ya. Salah deh kalian, persepsi kalian tuh semua guys. Nanti aku jelasin ya, aku ceritain, aku sudah mendapat gambaran yang sebenarnya. Di flat ini, flat Lausan Flat namanya. Jadi di mana yang sebenarnya the first nasi katok di Brunei itu di mana? Yang nasi katok awal muasalnya? Katakan pada aku akan cari, aku akan datangin. Aku lagi merajuk apa ya, meminta izin tuanku untuk jualan nasi katok the last nasi katok in Brunei, nasi katok Wulan. Lepas itu nggak boleh ada ya orang jualan lagi nasi katok di Brunei selain Wulan. Di sini tuh juga ada Gleneagles ya, JPMC Gleneagles. Jadi nggak hanya di Penang saja, nggak ada di KK, nggak hanya di KK saja, nggak hanya di Singapura saja. Di Brunei pun juga ada guys. Kenapa Wulan nggak di Brunei? Nanti kalau aku di Brunei, kenapa Wulan nggak di Penang? Kalau aku di Penang ngapain? Kenapa nggak di KK? Terus kenapa nggak di Singapura? Nih masuknya dari sini ya, JPMC Gleneagles. Sekali. Wih, warnanya coklat. Wow, pohonnya warnanya coklat guys. Pohon apa ya? $1.20. Kalau duit rupiah mungkin 12.500, 13.000 lah ya, segini ya. Nasi lemak, bukan nasi katok. Jadi Wulan baca sedikit sejarahnya. Aku baca dari Google ya. Menurut cerita dari seorang sahabat, jadi sudah diceritakan dari satu mulut ke mulut yang lainnya. Itu nggak tahu kebenarannya benar-benar atau enggak ya, karena memang kayak sejarah itu kan dari mulut ke mulut, disampaikan dari mulut satu ke mulut lainnya, sampai di mulut yang terakhir itu pun juga sudah berbeda pastinya seperti itu. Jadi aku baca, nasi katok ini bermula sejak tahun 1960 ketika sebuah keluarga Cina telah meniaga nasi secara kecil-kecilan di rumahnya di Lausan Flat yang tadi kita datangin di Mabuhay dengan harga sebungkus 60 sen. Dulu 60 sen ya, sekarang sudah 2 kali lipat. Oh, di sini pun dijelaskan nasi lemak plus sambal pusu, atau pusu itu adalah ikan bilis atau ikan teri kecil-kecil itu ya. Maka orang-orang di persekitaran sangat menyukai nasi lemak beliau. Jadi sebenarnya bukan nasi katok ya, asal muasalnya dulu itu adalah nasi lemak. Jadi jangan salah kaprah, the first nasi katok bukan di Mabuhay. Ada yang bilang di Jerudong yang pernah aku bikinkan videonya yang di atas bukit itu. Jadi sebelum simpang masuk ke pertama Jerudong itu kan ada gerai yang di atas bukit itu. Itulah katanya kabar-kabarnya yang aku dengar, the first nasi katok in Brunei, bukan di Mabuhay. Kalau Mabuhay ini adalah nasi lemak ya. Beliau mula menjual nasi lemak dari jam 4 petang hingga malam tanpa membuka table atau payung di luar atau camp ya. Uniknya, setiap kali pelanggan yang ingin mencari nasi lemak Lausan Mabuhay, mereka akan datang sendiri ke rumah flat keluarga ini dan katok. Maka si pembeli membelinya dengan cara mengetuk, biar si penjualnya itu keluar. Sehingga sampai sekarang disebutlah dengan nama nasi katok, si nasi bungkus ini. Kalau di tempat aku namanya seperti ini adalah sego bantingan atau nasi bantingan. Jadi katok sama dengan ketuk. Sudah paham kan sejarahnya? $1.20 dapat sudu atau sendok. Nice. Satu bungkus seharga $1.20 tuh isiannya ada telurnya 1/4. Kemudian ini pusunya digoreng atau ikan teri atau ikan bilisnya digoreng. Kemudian ada sambal dan seiris timun. Harganya $1.20 atau Rp13.000. Nasi lemak Mabuhay. Mari kita madang. Oh ya, tadi aku juga beli pulut
bukan pulut panggang ya. Tadi dia bilang pulut panggang kah enggak ya? Kalau pulut panggang selalunya seperti ini itu dipanggang dulu. Oh ya, nanti kita panggang ya. Bagaimana sih tampilan si pulut panggang? Sudah pernah aku bikin pulut panggang yang di seberang dari Sungai Tutong yang katanya itu adalah pulut panggang paling terkenal di Brunei. Tapi dia benar-benar dipanggang. Kalau ini kayaknya cuma dibungkus saja. Isiannya adalah udang ya. Harganya tadi per gini itu $1 atau kurang lebih 11 ribuan ya. Aku belum pernah bikin itu kelupis guys. Next mungkin ya, aku cari daunnya untuk membungkus kelupis Brunei. Terus dia makannya itu menggunakan kari ayam atau kari daging. Spesial banget makanan-makanan di Brunei itu ya, ternyata ya, yang belum kalian tahu ya. Kalian boleh dapatkan infonya dari channel Wulan's Life tentunya. Karena Wulan's Life itu adalah, ada yang bilang penggemar makan makanya badannya gemuk. Tampilannya seperti ini. Yang belum tahu, nasi lemak. Kalau nasi katok itu dia pakai seketul ayam atau sepotong ayam, kemudian sambal. Ada juga yang bagi dengan timun, ada yang enggak. Tapi rata-rata kalau nasi katok itu nasi, sambal, sama satu ketul ayam. Harganya kurang lebih juga sama, $1.20 ya. Sambalnya ada perpaduan manis, pedasnya nggak seberapa, terus ada kayak rasa-rasa bawang bombay-nya gitu ya. Ada dia simpan belacan nggak sih? Macam ada rasa-rasa belacan juga. Belacan tuh terasi. Cuman pakai khusus saja. Nih sambalnya ada macam kayak bawang-bawangnya gitu. Ini tampilan sambalnya. Dia simpan terus di atas nasinya. Lumayan. Berasnya yang dipakai kayaknya beras wangi deh ya. Di Brunei itu yang dipasarkan untuk kebanyakan ya, itu ada beras wangi sama beras siam. Bedanya kalau beras wangi itu lebih mahal sedikit daripada beras siam. Kalau beras siam itu kayak kurang apa ya, dia kurang pulen gitu ya. Kalau beras siam dia agak murah. Jadi kebanyakan orang tuh yang dipakai adalah beras wangi. Ada dibaginya santan nggak sih ya nasi lemaknya? Agak-agak saja sih ya. Kalau seberapa kuat ke santan. Pusunya kayak pusu nasi atau teri nasi. Jadi nggak ada tulang-tulangnya. Oke lah. Tapi kalau untuk yang pemakan banyak, kurang. Cuman sebungkus kecil saja. Harus 2 bungkus. Tapi lumayan oke sih guys. Ternyata, aduh sampai keseretan. Sekejap, ambil minum. Agak sedikit karau. Ternyata si empunya atau pendirinya itu masih ada. Aku tadi kupikir sudah kemana gitu ya, nggak usah ngomong yang kayak gitu. Ternyata masih ada.
Dia mau panggilkan tapi nggak usah lah ya, nggak enak juga ya, cuman beli sebungkus saja mau minta dilayan sama si pemiliknya, malu ya kan. Boleh lah dicoba ya. Lumayan sih, rasanya nggak seberapa pedes karena memang makanan di Brunei itu nggak seberapa kuat ke pedes ya. Karena orang Brunei itu nggak seberapa pandai makan pedes. Ada sebagian tapi rata-rata kebanyakan mayoritas nggak suka pedes. Kak, bagaimana dengan ayam penyet? Ayam penyet pun sekarang sudah menyesuaikan di sini, nggak seberapa kuat pedesnya guys. Next insya Allah aku akan review ayam penyet yang sangat terkenal di Indonesia dan populer di negara Brunei Darussalam. Lumayan guys. Oke. Sambelnya ada bawangnya, jadi dia rasanya lebih mantap gitu ya. Recommended nggak? Bolehlah dicoba ya. Tapi kalau sentiasa tiap hari pasti bosen. Masa tiap hari makanannya nasi katok, nasi lemak, nasi katok, nasi lemak, nasi katok, nasi lemak. Dah, kenyang. Sudah tahu kan bagaimana sejarah nasi katok yang ada di Brunei Darussalam, walaupun sebenarnya yang dijual bukan nasi katok, tapi sejarahnya berasal atau bermula dari flat di Mabuhay yang Wulan datangin tadi. Semoga dapat menambah informasi bagi teman-teman yang berada di luar negara Brunei Darussalam. Mungkin juga yang ada di Brunei ada sebagian yang belum tahu bagaimana sejarah sebenarnya, asal muasal, cikal bakal atau bermulanya nasi katok di negara Brunei Darussalam. Bye semuanya. Salam dari negara Brunei Darussalam. Jumpa lagi di vlog selanjutnya. Kenyang guys. Agak manis-manis sih, tapi oke lah. Sampai lupa, aku belum memperlihatkan ke kalian. Nih, potongannya ini separuh ya. Lumayan banyak dia punya isi atau inti, yaitu isinya atau intinya hanya yang ada itu adalah udang. Biasanya apa saja? Ada dua macam yang ada biasanya yang dijual itu, satu inti udang atau isi udang, satunya itu daging. Tapi Wulan lebih prefer atau lebih suka ke udang. Udangnya terasa sih, tadi aku sudah cobain. Pulut atau ketam, glutinous rice ya. Enak gak? Enak dong, makanan Brunei. Makanan Indonesia lagi enak. Mantap. Nanti aku akan panggang biar agak sedikit gosong-gosong, ada aroma daunnya itu keluar ya. Jadi di sini itu ada aroma daun yang sedikit angus atau gosong gitu ya. Cobain juga, harus coba, jangan tak dicoba.